Bab 1719. Aku ingin orang ini. Apakah ini mimpi? Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Hansen tersenyum dan melambai, dan selusin orang melangkah maju. Logan, jika Anda bisa keluar dari pintu ini hari ini. Saya menulis nama saya terbalik. Dia menatap Logan tanpa sopan, nadanya penuh penghinaan dan penghinaan. Siapa yang bisa menghentikan apa yang ingin dia lakukan? Orang yang diinginkannya harus tetap tinggal, walaupun tidak rela, tidak masalah, tidak ada yang bisa menentang kehendaknya. Wajah Logan pucat, dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia menunjuk Hansen. Hari ini, aku akan pergi. Saat dia berkata, dia akan bergegas keluar, dan seorang lelaki kuat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Logan, jangan membuat kami kasar. Tanganmu sangat berharga, kata pria kekar itu ringan. Aku tidak ingin mematahkan tanganmu. Logan menggertakkan giginya, matanya memerah karena tidak menyangka bahwa di mata mereka dia ternyata hanya seperti ini. Bahkan meski dia adalah alat untuk bekerja, setidaknya itu adalah alat yang hidup. Setidaknya, harus ada martabat. Bum bum bum. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kantor. Permisi, Dr. Logan ada di sini. Seorang pria berdiri di pintu, tersenyum dan menatap semua orang. Hansen tertegun. Perusahaan Tesco, tidak sembarang orang biasa yang bisa masuk. Lapisan keamanan di luar sangat ketat, dan orang yang tidak berwenang sama sekali tidak bisa masuk ke sini. Belum lagi, Logan adalah bakat penting dari Tesco mereka, dan sangat diwajibkan untuk menjaga jarak dari orang lain. Kamu siapa? Hansen berteriak, menunjuk ke Grey Z yang berdiri di pintu. Berani menerobos Tesco, ingin mencuri rahasia dagang. Tangkap dia untukku. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang bergegas dan menjangkau untuk menangkap Grey Z. Bang, bang, bang. Dengan beberapa suara teredam, orang itu jatuh ke lantai. Grey Z menendang kakinya, lehernya tersangkut dan hampir mati. Kamu salah paham, aku tidak datang untuk mencuri rahasia dagang. Grey Z tersenyum dan memandang Logan. Aku datang untuk mengambil seseorang. Dr. Logan, aku menginginkan orang ini. Sombong. Mendominasi. Hansen memutar matanya dengan marah. Apakah dia menginginkan orang ini? Ini gila. Dengan paksa menerobos perusahaan Tesco, bahkan meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih kurang ajar, ingin membawa Logan pergi. Bunuh dia. Hansen memerintahkan langsung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia memberi perintah dan selusin orang semuanya menuju Grey Z, sementara dia berdiri di samping, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, dan bersandar di meja, menatap dengan dingin. Hal-hal yang tidak tahu hidup atau mati, dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit orang yang menyelinap atau langsung masuk ke perusahaan, tetapi hasil akhirnya adalah mereka menghilang dari dunia ini. Hansen bersandar di kursi, mengeluarkan pemantik api kelas atas, dan hampir menyala, tetapi dia mendengar ledakan, dan sesosok jatuh di bawah kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik, selusin orang semua jatuh ke lantai, tidak ada orang yang bisa berdiri. Hansen langsung terkejut. Kamu. Dia lupa menyalakan rokoknya, korek api di tangannya masih menyala, dan rokok di mulutnya jatuh ke tanah. Grey Z berjalan mendekat, mengeluarkan sebatang rokok dari saku Hansen, mengambil satu atas inisiatifnya sendiri, dan memasukkannya ke dalam mulut Hansen. Pop. Dia menggunakan korek api untuk menyalakan rokok di mulut Hansen. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab di sini? Mata Hansen berkedut. Bagaimanapun, dia adalah orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, jadi dia tidak terlalu bingung pada saat ini. Melihat Grey Z berinisiatif menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, orang di depannya, dia berpikir bahwa Grey Z tahu Tesco sangat kuat, jadi tidak berani melangkah terlalu jauh.
Bab 1720. Masih ada beberapa orang lagi. Ya, orang-orang di sini berada di bawah kendali saya, nak. Anda bergegas masuk, apakah Anda tahu konsekuensinya? Oh. Begitu Hansen selesai berbicara, Grey-Z tiba-tiba menamparnya dengan keras. Hansen berguling dan jatuh ke lantai. Rokoknya jatuh ke lantai, dan bunga api beterbangan di mana-mana. Kamu. Hansen sangat marah, menunjuk Grey-Z, baru saja akan berbicara, tetapi melihat mata Grey-Z, dia langsung merasa dingin. Sepertinya tenggorokannya tiba-tiba terjepit, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bagus jika Anda yang bertanggung jawab. Grey-Z mengangguk. Sekarang, saya memberitahu Anda, Dr. Logan, saya menginginkannya. Jangan pernah pikirkan itu. Saya memberitahumu, bukan berdiskusi denganmu. Grey-Z berkata. Jika kamu memiliki komentar lagi, kamu dapat melihat hasilnya. Dia menunjuk selusin orang yang jatuh ke tanah, dan Hansen segera tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Tangan dan kaki yang patah bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dr. Logan, apakah Anda sudah menulis surat pengunduran diri Anda? Grey-Z mengabaikan Hansen, menoleh untuk melihat Logan, dan mengangguk ketika dia melihatnya. Kalau sudah, ayo pergi. Nyonya Logan sudah di pesawat dan akan berada di Sunrise. Menunggu giliranmu. Bagus. Bagus. Logan terengah-engah, dan dia tidak percaya bahwa orang yang memberi dirinya sebuah catatan kecil di kedai kopi dapat memasuki perusahaan Tesco dengan mudah. Dia melirik Hansen, ragu-ragu sejenak, masih tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Grey-Z, dan pergi dengan cepat. Melihat Grey-Z pergi, Hansen segera berdiri dan mengangkat telepon. Kemari. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Orang kita telah dibawa pergi, apa yang kamu lakukan? Bawa mereka kembali padaku. Pada saat yang sama, Grey-Z membawa Logan seolah-olah berjalan di tempat di mana tidak ada seorang pun. Perjalanan tidak terhalang, tidak ada halangan sama sekali. Beberapa orang berseragam dapat dilihat dari jauh, duduk di dinding, kepala mereka miring ke satu sisi, dan pingsan. Mereka baru saja tertidur, kata Grey-Z. Dia membawa Logan dan dengan cepat turun, meninggalkan Tesco, dan ketika dia keluar, ada mobil yang baru saja melaju ke pintu. Kakak. Brother Zen menurunkan jendela mobil. Semuanya sudah diatur. Grey-Z mengangguk, membuka pintu mobil, dan mendorong Logan masuk. Dr. Logan, kita dapat memiliki chip sendiri, itu semua tergantung pada Anda. Setelah dia mengatakan itu, dia menutup pintu, pedal gas diinjak Brother Zen dan mobil melaju pergi. Kenapa dia tidak ikut pergi? Logan terkejut, Grey-Z bahkan tidak masuk ke dalam mobil, apakah dia gila? Dia telah membawa dirinya keluar dari Tesco, Hansen tidak akan pernah melepaskannya, itu akan berakibat fatal. Masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Zen melirik kaca spion, memandang Dr. Logan dengan kacamata dan wajah lembut, dengan hormat. Dr. Logan, saya akan mengantar Anda ke bandara dulu. Pesawatnya sudah diatur langsung pergi ke utara, seseorang akan menjemputmu saat itu. Nah, bagaimana dengan dia? Logan masih khawatir tentang Grey-Z, tidak pergi dari sini dan sendirian, Grey-Z bisa meninggal di sini. Masih ada beberapa orang, kami juga ingin mengundang mereka kembali. Kakak Zen berkata. Kakakku pergi mencari mereka. Ada yang lain. Logan terkejut, dia tahu bahwa ada beberapa ahli di bidang terkait di kota aerospace. Tetapi air di kota aerospace sangat dalam, dan itu bukan tugas yang mudah untuk mengambil orang. Seperti dia, Grey-Z membawanya kembali. Dia belum pulih. Pada waktu itu, di pintu perusahaan Tesco, Grey-Z dikelilingi oleh puluhan orang. Ada sidik jari 5 merah cerah di wajah Hansen, dan giginya gemeretak karena marah.
Aku tidak peduli siapa kamu, bahkan jangan berpikir ingin keluar dari gerbang ini hari ini.